Pura Pusering Jagat berlokasi di Banjar Penataran, Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pura Pusering Jagat sering juga disebut Puser Tasik. Pura ini merupakan salah satu pura kayangan jagat dan sebagai sat kayangan karena termasuk dalam konsep pura-pura Padmabuana di Bali. Dalam konsep Padmabuana, Pura Pusering Jagat berada pada posisi di tengah dan merupakan stana Dewa Siwa. Secara etimologi, kata Pusering Jagat terdiri dari kata puser yang berarti pusat, kemudian ing menunjukkan tempat, serta kata jagat yang berarti bumi atau dunia. Sehingga Pusering Jagat berarti pusatnya bumi atau dunia. Makna pusat dunia tentu saja hanya mencakup wilayah Bali, mengingat penggunaan kata jagat dalam kosakata bahasa Bali tidak selalu merujuk pada dunia, namun seringkali merujuk pada satu wilayah teritorial tertentu yang cakupannya jauh lebih kecil dari dunia. Nama Pusering Jagat atau pusat dunia pada pura ini bisa jadi erat kaitannya dengan wilayah di mana tempat pura ini didirikan dulunya, yang merupakan pusat dari kerajaan Bali kuno. Raja Bedahulu sebagai raja termasyhur pada masa Bali kuno diperkirakan membangun pusat kerajaan di sekitar wilayah pura ini. Banyaknya temuan-temuan purbakala di sekitar wilayah Pejeng juga menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa sejak zaman purba wilayah ini merupakan salah satu pusat peradaban. Diperkirakan kata Pejeng berasal dari kata pajeng atau payung yang dapat bermakna memayungi atau mengayomi. Penamaan itu terasa sangat tepat mengingat dari berbagai tinjauan dan kajian aspek-aspek kebenaran sejarah, teosofi, dan teologi bahwa Desa Pejeng merupakan pusat kerajaan Bali kuno yang secara otomatis pusat kerajaan itu memayungi masyarakat dan daerahnya. Interpretasi lain menyebutkan bahwa kata Pejeng berasal dari kata pajang dalam bahasa Jawa kuno yang berarti sinar. Jika hal itu dikaitkan dengan Pejeng sebagai pusat kekuasaan, sangat tepat untuk menggambarkan kedudukan Pejeng sebagai pusat kekuasaan yang menyinari masyarakat dan kawasannya. Mitos yang berkembang di masyarakat sekitar Pura Pusering Jagat bahwa nama pura diambil dari kisah perebutan Tirta Amarta dalam kisah Adiparwa. Kaitan penamaan pura dengan kisah Adiparwa sangat diyakini oleh masyarakat setempat. Pusering Tasik sendiri dapat berarti pusatnya lautan. Secara fisik, di komplek Pura Pusering Jagat ini ada sebuah kolam maya yang berlokasi di bagian utara jeruan pura. Pura Pusering Jagat sebagai stana Dewa Siwa diperkuat dengan banyaknya peninggalan arca-arca yang tersimpan di pura ini yang sebagian besar bercirikan Siwa. Arca yang dijumpai di pura ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah arca dewa yang merupakan perlambang dewa tertentu dengan atributnya masing-masing. Dan kelompok kedua adalah arca pretise atau perwujudan yang merupakan perwujudan leluhur dengan pakaian dan perhiasan seperti arca dewa. Adapun ciri dari arca leluhur yang biasa digunakan adalah bunga kuncup atau mekar yang dipegang dan terkadang diganti dengan buah atau benda yang bulat lonjong.
Salah satu arca penting yang perlu diketahui umat adalah arca pancuran utama yang terbuat dari batu padas yang berlokasi di bagian timur laut atau Kajokangin komplek pura. Arca berwujud tokoh manusia setinggi 180 cm itu berdiri di atas lapik berbentuk bulat yang disebut juga Angga Tirta. Kedua tangan arca memegang jala duara atau saluran air yang keluar dari pusar. Di komplek pura ini juga dijumpai Sangku Sudamala yang berupa bejana terbuat dari batu padas. Sangku artinya tempat tirta atau air suci. Suda berarti penyucian dan mala berarti kotoran. Secara lengkap berarti tempat air suci untuk menyucikan kotoran. Kotoran yang dimaksud di sini bukanlah kotoran fisik, namun kotoran yang bermakna spiritual, di antaranya rasa dengki, iri hati, loba, marah, dan lain sebagainya. Hal yang luar biasa adalah adanya sepasang arca kelamin yang ditempatkan di jajaran pelinggih utama di jeruan tengah pura. Pelinggih itu bernama Gedong Purus atau Gedong Kemaluan. Arca Palus Vulva atau penis vulva mengandung makna simbolis yang sangat dalam sebagai awal penciptaan manusia. Di Pura Pusering Jagat juga terdapat pelinggih Ratu Sidakarya sebagai sarana memuja Tuhan, memohon agar mencapai keberhasilan dalam berkarya. Untuk mengetahui pendiri dan kapan berdirinya Pura Pusering Jagat sangat sulit. Dugaan sementara, Pura Pusering Jagat didirikan pada zaman pemerintahan Raja Udayana. Kalau dikaitkan dengan pendirian pura-pura penting lainnya di Bali, maka sangat mungkin Empu Kuturan ikut berperan dalam pendirian pura tersebut. Tugas mulia Empu Kuturan ke Bali untuk menata kehidupan dan kayangan dilakukan pada masa pemerintahan Prabu Airlangga di Jawa Timur sekitar tahun 1019 hingga 1042 Masehi. Sumber lainnya adalah adanya angka tahun Chandra Sangkala pada Sangku Sudamala dalam bentuk kronogram atau kalimat sebagai berikut: gambar bulan sabit dalam kurung bernilai 1, sebuah mata dalam kurung bernilai 2, panah dalam kurung bernilai 5, dan manusia dalam kurung bernilai 1. Dengan demikian, kalau dirangkai kronogram tersebut melukiskan tahun Saka 1251 atau 1329 Masehi. Adapun yang memerintah di Bali pada tahun tersebut adalah Raja Sri Artasura Ratna Bumi Banten. Artinya, pemerintahan Sri Artasura, Pura Pusering Jagat sudah ada dan mendapat perhatian khusus, bahkan diperluas dengan beberapa bangunan suci. Pengempon utama Pura Pusering Jagat ada 2 kelompok, yakni pengempon dan penanga. Pengempon terdiri atas 4 banjar, yaitu Banjar Intaran, Banjar Pandi, Banjar Puseh, dan Banjar Guliang. Sedangkan penanga sebanyak 137 kakak berasal dari desa adat Jerukuta dan sekitar 100 kakak berasal dari luar Jerukuta, antara lain dari Pejeng Kangin dan Pejeng Kelot. Namun demikian, menurut penuturan Jero Mangku Ngakan Madesama, pada saat feodalan,
besar melibatkan 14 desa adat yang meliputi Desa Adat Panglan, Belusung, Tarukan, Umahanyar, Melayang, Sawo Gunung, Kelusu, Pertemon, Tri Ekocita, Umo Kuta, Umo Dawa, Cagaan, Tegal Saat, dan Tatiapi. Lokasi Pura Pusering Jagat berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Mencari lokasi Pura Pusering Jagat tidaklah sulit. Objek wisata Gua Gajah bisa dijadikan pedoman. Di sebelah timur Gua Gajah terdapat perempatan jalan. Dari perempatan tersebut kita menuju arah utara sekitar 500 meter. Lokasi pura tidak berada di tepi jalan utama, tapi jalan utama masuk ke barat kurang lebih 100 meter. Tempat parkir di areal pura ini tidak terlalu luas, sehingga saat biodalan seringkali pemerdak kesulitan mencari parkir. Halaman di jeruan pura cukup luas dan asri. Hamparan rumput hijau terawat rapi, bagaikan karpet yang digelar untuk siapa saja yang ingin muspe. Demikian juga pelinggih tertata dengan rapi, megah, dan berwibawa. Beberapa di antaranya sebagai penyimpanan benda peninggalan purbakala. Ini yang membuat tampakan pura semakin majis. Tidak jarang juga pura ini dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara, terutama mereka yang tertarik dengan peninggalan sejarah Bali tempo dulu. Begitulah teman-teman sekilas tentang Pura Pusering Jagat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.